Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, di siang hari ini ya, kita mulai pembelajaran. Sebelumnya, bagaimana kehadiran anak Tuhan semua itu hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Persiapannya hari ini bagaimana kondisi? Cek dulu, siapa tahu masih ada yang merasa ada sampah di bawah atau di atas meja. Tidak ada. Boleh bilang materi. Nama semua. Aman. Baik, anak sekalian, seperti biasa, sebagaimana sebelumnya, anak sekalian di pertemuan dulu saya pernah cerita sama gurunya bahwa terkait materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penyajian data. Penyajian data, baik penyajian data dalam bentuk diagram maupun tabel ya. Sebelumnya saya mau tanya anak sekalian terkait penyajian data itu sendiri, apa anak sekalian pernah dengar atau apa yang bisa ada yang bisa memberikan gambaran terkait penyajian data baik di sekolah, khusus sekolah tidak usah di luar karena sekolah saja. Contohnya Pak. Ya, contoh. Saya Pak. Ya. Diagram data di ruang ini. Jumlah siswa baru tiap tahun. Jumlah siswa baru tiap tahun. Nah, boleh. Kalau yang lain bagaimana? Ada contoh yang bisa? Terkait, oke nah. Penyajian data. Jumlah kehadiran siswa setiap bulannya. Satu kelas. Begitu. Data. Oke, bisa. Kalau yang lain? Kalau di sekolah bisa apa saja? Contoh terkait penyajian data. Ya, bisa. Jumlah pengunjung perpustakaan. Betul. Jumlah pengunjung perpustakaan. Setiap hari atau setiap minggu bisa? Setiap minggu. Nah, iya, berarti kalau kita kaitkan setiap minggu, datanya itu harus diambil setiap hari ya, supaya kita bisa pahami bahwa dalam satu minggu sekian. Seperti itu maksudnya. Oke, kalau yang lain satu lagi. Masih bisa Pak. Apa itu? Jumlah banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Bisa. Jumlah banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan yang ada di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu 3 rombel misalnya, bisa kita tahu kan, rombel ini sekian laki-lakinya, rombel ini sekian, kelas sekian, sekian laki-laki, kelas sekian, sekian laki-laki, kemudian sekian perempuan. Oke, saya pikir saya lihat anak-anak sekalian ini sudah paham ya, sudah tahu maksud dan tujuan seperti apa itu penyajian data. Ya kan, tinggal salah sebentar yang kita mau masuki atau yang kita mau pelajari adalah penyajian data itu tadi kita buat dalam bentuk diagram. Ada yang namanya diagram, ada yang namanya diagram lingkaran, ya, dan garis.
tertib ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk materi, anak sekalian, target kita di penyajian data ini, bagaimana kemudian anak sekalian mampu mengolah itu data itu sendiri, entah itu sumbernya di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau penyajian data dalam konteks kehidupan sehari-hari yang pernah kita dengar di rumah kah atau di mana, di lingkungan tak, di lingkungan sekitar, misalkan kita tinggal di dekat kelurahan kah, puskesmas kah, atau di lingkungan apa saja terkait data, penyajian data apa saja. Jumlah penduduk di setiap RT RW, betul, di kantor kelurahan ini pendasan ya. Siapa yang biasa pergi mengurus di kantor kelurahan? Sama mana atau siapa kan? Ada yang biasa temani kan? Kalau apalagi selain di jago ini saat ini di puskesmas Pak, ada yang jaga mutu yang baik sama ibu. itu betul, puskesmas. Jumlah kelahiran bayi ya sama ibu hamil, betul, data itu. Kalau kayak misalkan data pegawai di masuk tidak? Di kecamatan atau di kelurahan? Di kelurahan, di kantornya Pak. Kantornya. Jumlah pegawainya. Jumlah pegawai betul. Ada kan kadang ada data kan? Iya. Bagus sekali. Saya pikir apa untuk kita semua dapat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita lanjutkan dulu terkait penyajian data itu sendiri, seperti apa langkah-langkahnya dan apa-apa saja yang terkait dengan penyajian data. Oke. Mengatur sekarang simak. Jadi sebelumnya sudah kita bagi kelompok ya. Berdasarkan gaya berada kita. Ada yang visual, kinestetik sama auditor ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu video terkait penyajian data itu sendiri seperti apa. Ya. When you write, the tone influences how others respond. Grammarly, just highlight your text and type how you want to send it. Get your message right every time. Dengar? Ya, kita data tabel batang garis dan lingkaran. Belum, orang.
kamu tahu menyajikan dalam bentuk diagram batang, ya kan? Kalau tadi keputusannya data siswa yang masuk sekolah kan tadi ada jawab. Nah, di sini kan tulisan di sini seperti ini. Siswa kelas 1, ini SB jadi siswa kelas 1. Siswa baru kan? Sekian. Kemudian di banyaknya siswa di sebelah. Lalu kita membandingkan antara siswa yang tahun lalu berapa siswa baru yang masuk. Masuk juga sebagai bahan pembanding kan? Itu data untuk mengukur siswa baru misalkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Coba yang di atas, jadi sini lihat. Cuma kayak gini suaranya. Kalau kayak gini biar bisa tambahin. Nah, terus satu menang ini terkait pengerangkaian kemarin siswa kelas berapa ini? Kelas 6. Kan dalam bentuk diagram bola 9, bola 6, tenis meja 10, bulu tangkis 7 orang, renang 5 orang, catur 2 orang. Jika di atas dan saya saja nomornya, suaranya sekali. Nah, itu diagram. Lanjut kita ke ini data berat badan dalam beberapa siswa kelas 6. Tadi itu tampilan dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya kita masuk penyajian dalam bentuk garis ya. Coba kita perhatikan di atas. Ini bentuk penyajian garis. Kita kembali. Naik. Sama ya. Ini dimaksud. Ini kan salah tadi penyanyiannya. Itu hari bukan kemarin. Cuma yang diteliti di sini adalah penjualan buku tulis di koperasi. Ya. Banyaknya di bulan Januari berapa penjualannya habis 25, Februari 20. Nah, kita mau bentuk dalam diagram garis ya. Ini garisnya warna biru. Terus ini bentuk diagramnya. Nah ini tadi, siapa tadi yang lain itu di kelurahan data jumlah penduduk kita. Nah, di 2014 ini titik-titik untuk memudahkan menentukan garisnya. Ini kalau dilihat secara kita lihat ini mulai dari Januari, Februari sampai Maret itu mengalami peningkatan penjualan. Di April dia menurun kan, dia sisa 15 penjualan, kemudian di Mei naik lagi 30 penjualan, di Juni naik lagi menjadi 55. Jadi angka tertinggi kalau melihat data yang di atas, angka tertinggi penjualan itu kira-kira berapa? Angka tertinggi ya, mulai dari
Januari sampai Juni. Kalau angka terendahnya di mana? Penjualannya menurun. 15 Mei. Di bulan Mei. Mei. Ini kan ini oh, beda bukan ini, bukan ini. Kayak tunggu ini ya. Ada tadi data penjualan buku. Ini hasil panen ini ya. Beda ini. Nah ini ya. Nah kalau kita lihat tabel di atas menunjukkan bahwa angka tertinggi penjualan buku di bulan Juni dan angka terendah penjualan buku di bulan April. Ya. Sebanyak berapa? 15. Saya pikir kalau penyajian data yang lain, anak-anak sekalian pasti sudah bisa paham ya. Kan sama nih, sama semua. Mulai dari misalkan hari contoh kedua itu hasil panen. Hasil panen si A, si B. Mulai misalkan dia panen di tahun 2020, 2021, 2023 itu terlihat juga di situ hasil panennya meningkatkah atau tidak di tahun sebelumnya. Kemudian dia bandingkan di tahun berikutnya sama. Dia cuman jadi apa namanya? Yang dia utang di sini adalah dia hitungannya mulai di bulan ya, bulan Januari sampai Juni. Kalau panen tadi, karena panen kita tahu bahwa dalam satu tahun itu paling tidak satu kali saja panen ya. Kali panen. Satu tahun berapa kali berapa? Siapa yang anak sekali? Orang tuanya mungkin bertani atau bagaimana ada. Kita ada sawah kan? Panen berapa kali dalam tahun? 2 kali ya, 2 kali. Nah itu bisa dihitung itu tingkat apa ya? Apakah hasil panennya di pertengahan bulan itu meningkat ketika panen berikutnya? Kan bisa ditahu berapa kilo dia kan beras kalau hasilnya berapa kilo. Misalnya dia kali panen di bulan 6 70 ton misalnya atau 100 ton ke atas, bisa sampai 100 ton tidak? Sampai 50 kilo dia pasti ton karena dia bicara sawah. Kemudian di panen berikutnya di bulan 12 mungkin, karena kalau 2 kali dalam 1 tahun berarti ada yang di bulan 6, ada di bulan 12. Nah itu bisa ditahu berapa tingkat kenaikannya dan berapa tingkat turunannya. Dan kalau dia menurun, nah di situ bisa carikan solusi apa penyebab sehingga panen itu kemudian menurun. Ya. Kaitannya dengan penyajian data dalam konteks kehidupan sehari-hari, iya kan? Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi sebentar ini anak sekalian, saya minta kita bagi kelompok ya sesuai gaya belajar yang sudah kita laksanakan sebelumnya, ya kan? Sini kan ada terbagi kelompok ya, ada 2 kelompok yang visual, ya, ada 2 kelompok visual. Di sini kalau tidak salah apa? Auditor ya, auditor kemudian kinestetik. Sebentar saya minta ini apa ya? Kursinya dibuat dalam 4 kelompok. Sebentar gitu, karena ini tinggal diangkat saja mejanya, ini juga diangkat mejanya 2, kemudian ini juga diangkat mejanya 2, jadi terbentuk menjadi 4 kelompok. Visual 2 kelompok, auditor 1, kemudian kinestetik 1 ya. Nah, apa yang mau kita lakukan sebentar? Sebentar anak-anak sekalian, saya mau kasih kerja kelompok, tapi bentuknya itu kita buat dalam aplikasi Kanban. Apa yang kita mau buat di situ? Penyajian data. Jadi sebelumnya kan minggu lalu kan sudah saya minta untuk di apa namanya? 3 hari lalu kalau salah. Saya minta untuk meneliti. Ada yang meneliti hobi, ada yang meneliti perpustakaan, apa lagi? Berat badan ya, berat badan sama kalau kinestetik apa kemarin?
3 hari lalu. Hobi olahraga. Oke. Visual. Auditor ya. Auditor apa kemarin? Jadi komite perpustakaan. Oh, berarti visual di sini ya. Oke, kalau begitu. Nah, kalau begitu anak sekalian, saya minta kita bagi dulu kelompok, ya. Kita bagi kelompok dulu. Kita butuh waktu dulu sampai 3 menit saja mengatur ini mejanya. Supaya nanti kelihatan bahwa ini kelompok visual, ini kelompok estetik. Boleh ya? Silakan dikerjakan. Bisa angkat mejanya. Bagi 15 atau 2 orang saja yang berdiri sebentar. Oke. Ini tinggal ini pertama. Ini ya, dalam bentuk pertama tabel atau diagram batang, kemudian diagram lingkaran dan diagram garis. Ya, sekali lagi data yang sudah kita amati kemarin ya itu dituangkan ke dalam aplikasi Canva. Selanjutnya setelah selesai sebentar ya kan, selesai proses kerjaan, saya minta anak-anakku sekalian untuk tampil setiap kelompok presentasikan hasil kerjaannya ya. Dan sudah ada dalam aplikasi Canva yang anak-anakku sekalian desain. Di Canva itu ada kan mendesain yang sekali. Kita mau dalam bentuk apa saja, warna-warninya seperti apa, tulisannya seperti apa, sudah ada. Tapi sebentar saya akan kasih dulu tempat kembali seperti apa penggunaan aplikasi Canva untuk mengasah kembali otak sekalian ya. Tapi alurnya sebentar seperti itu. Data yang sudah kemarin kita teliti itu nanti dalam aplikasi. Oke? Di sini auditor, ya. Ini visualnya, ini estetik. Berarti visual ini yang kedua. Bisa lihat dua itu. Oke, dekatan ya. Baik, sebelumnya saya bagikan dulu petunjuk penggunaan kabel sebentar ya. Kelompok auditor. Ini visual ya. Visual ya. Ini estetik ya. Petunjuk LKPD-nya ada di poin atas. Jadi ada yang bertanyakan terkait LKPD yang ada. Jadi LKPD ya. Di LKPD itu kita buat dalam aplikasi Canva. Seperti yang Bapak tadi sudah kasih terkait itu.
Jadi Anda ketentuan perhatikan di masing-masing kelompok ada kelompok. Nah kelompok ini di sini kita mencoba untuk mendesain hasil penyajian hasil data yang sudah kita amati kemarin. Kita desain dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang dan lingkarnya. Terus lanjut ke apalagi tadi diagram garis. Nah sebelumnya anak sekalian, saya mau tampilkan dulu bagaimana cara bisa diperhatikan ulangi kembali bagaimana menggunakan kelompok yang ada di depan anak sekalian. Bagi bisa kita lihat, sahabat sudah dipahami. So what is the next big thing? Well, Galaxy keeps the next big thing soon. Yes, because the power of Galaxy has so many possibilities. The next big thing is you. Lalu sebagai adik kita apa? Bagi apa? Selain sebagai alat belajar, Canva juga dapat digunakan untuk membuat portofolio, poster penelitian, jadwal kuliah, sudah siap semua? Kelompoknya yang sekarang sudah siap? Oke, cara masuknya seperti di atas. Bagaimana lagi? Oke, dari sana sekalian, kita perlu kemudian masuk di sesi belajar. Kita sudah masuk di kampus. Nah, oke, kelompok kinestetik. Oke. Ini bagaimana? Anda bisa menuliskan di dokumen bulan seperti contoh agar dibuat CV. Anda bisa membuat CV. Kalau kita sama bingung kan ada kan? CV. Jika ingin membuat desain dari awal Canva menggunakan skill tombol yang desain disuguhkan kesalahan dan ukuran kanvas. Kita semua, bagaimana kita tahu? Dari empat ini harus paham semua. Ini juga, gue laki-laki semua ini. Jangan ditemukan sama yang perempuan. Ya. Kalau bersama-sama yang kita lebih besar semua. Ya. Lakukan semuanya lebih besar. Oke, bisa dipahami. Kita masuk silakan. Ya, posisinya. Ini ada
Almari. Benda Coba kita perhatikan baik-baik anak sekalian. Penulisan angka ya harus betul-betul pas sesuai hasil penelitian kita kemarin. Contoh misalnya dari kita 45 berapa berat badan yang 45, coba kita 30 kilo nih kan. Nah, itu di situ berapa sebenarnya sudah betul atau tidak. Cek lagi ya kembali ya. Ini kan yang kita teliti berapa 20 siswa. Kalau sudah sesuai frekuensi dengan jam jumlah siswa, berarti data kita sudah benar. Itu di kuncinya. Karena di frekuensi itu menunjukkan jumlah keseluruhan siswa yang kita amati. Nah, bebas dikasih warna apa saja dan apa saja silakan. Boleh tidak dia menjaga ya? Apa? Kalau ada temannya yang bermasalah catat sih. Ya itu ini. Kalau membuat
Kasih warna apa saja silakan. Mana visual aman? Ditambahkan warnanya atau warna nasi warnanya. Jadi cara mengganti foto kita upload foto dari merah dan download sampai di sini. Yang sudah kita unggah dan tidak ada kebaikan. Yang kemarin ini pakai gambar itu kan, tapi dia material. Kan. Ini tiga sekali. Nah di sini di antaranya ini nampak 30 kilo ini 3 orang, 3 kilo 4 orang. Ini Jakarta. Banyak belum. Diagram ada di sini. Mana garis? Ini garis. Cuma dalam garis itu ada 2 tipe, ada kayak seperti ini dan sedikit. Beda. Kita dulu garis ini jadi kalau dia cari coba kita kasih coba bagi dalam garis kan. Yang hanya kita klik yang diagram garisnya di bawah ya. Coba kan ini. Baik. Ya, silakan.
Penting alam kan? Biasa. Kayaan kalau punya yang bikin itu dari kita saja. Nah, kalau begini dia jago. Coba ambil ini mana ya? Itu kalau di wadah bentuknya gambar itu seperti apa? Sama juga kita. Bentuk pelajaran matematika. Dari sebelah ya. Bikin garis belakang kan tahu juga caranya. Sendiri kalau sendiri pintar itu. Angka ini mana kita ada waktu lagi 5 menit kita berhentak ya.
Selesai semua? Selesai? Oke, baik. Teman-teman sekalian, sudah selesai semua sudah. Ini bagaimana soal kita selesai. Kita saya juga. Oh gitu. Baik, teman-teman sekalian. Baik, karena saya anggap semua sudah ya. Siapa kira-kira yang mau presentasikan hasilnya? Yang duluan, siapa yang mau? Kelompok visual mau tahu tadi, karena dia kan ada di kelompok. Nanti diterangin lagi ke kelompok yang terakhir. Kamu siapa? Ini visual ya? Dan Aldi dan Aldi atau pindah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi
penyajian data pada 5 pengertian. Kami dari kelompok siswa 1 grup visual kami memetakan 3 pola. Ada bisa berdiri dan cara berbagi sebagai member, dan ada juga untuk Fatimah selaku operator dan saya sendiri sebagai leader sekaligus penyelenggara. Nah, apa sih itu gaya visual? Gaya visual adalah gaya belajar mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, dan menggunakan alat media dan peran. Berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengukuran berat badan siswa kelas 7 sebanyak 20 orang yang dilaksanakan minggu lalu dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah perolehan data dalam bentuk tabel. Nah, dan ini adalah perolehan data dalam bentuk diagram data. Bisa kita lihat di sini, data tertinggi adalah 40 kg yang diisi oleh sebanyak 6 orang. Nah, ini adalah bentuk diagram lingkaran. Dan data terendah adalah 45 kg sebanyak 2 orang. Dan terakhir ada diagram garis. Dan terakhir adalah perolehan data diagram garis. Baik itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. And then thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita dapat ini? Oke, sampai di sini bagaimana kalian mau bertanya? Data dianggap data terendah di bagian tertinggi. Ada? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang data di atas. Ada? Dari mana? Tidak. Tangkap bahwa anak-anak sekalian paham semua ya. Oke, tidak ada yang bertanya kenapa sampai sekarang anak seperti ini atau bisa ada yang bertanya kenapa warna merah begitu atau warna biru? Ada aja. Oke, kalau itu Bapak anggap aman. Hapus bisa sekali lagi. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Yang visual lagi. Jadi yang tahu sebentar ini saya minta ini juga di medianya. Aduh, terakhirnya. Kemudian saya kelompok kinestik. Oke, boleh? Siapa yang Itu mau didoain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kinestek ini. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Putri Zainal, Fatimah Zahra, Nurfaisa, Fani Aulia, dan saya sendiri, Nurul Farida. Kinestetik adalah belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyusun. Kinestetik merupakan gaya belajar melalui aktivitas fisik dan digunakan oleh siswa dalam proses pembelajarannya. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami, tentang bagaimana
kegiatan atau hobi dari setiap murid kelas 8 SMP Widya Pangkali ini. Yaitu hobi bermain sepak bola, ada 1 orang, politik orang, tenis 3 orang, bertanya 4, dan menari 6. Saya bawa sisa dulu. Oke, Kak Bidra ya. Geografi kanan, hobi murid kelas 8 yang berwarna merah sepak bola dengan nilai 31,3%, dan yang berwarna hijau hobi bernyanyi dengan nilai 6,3%, yang berwarna biru muda menari nilai 8,8%, dan yang berwarna putih bermain bulu tangkis dengan nilai 12,5%, dan yang biru tua adalah hobi bermain tenis meja dengan nilai 9,4%, dan yang terakhir yang berwarna hitam adalah voli dengan nilai 41,3%. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? ya? Ada ya? Lanjut. Apa pertanyaannya? Jadi perolehan data paling banyak Maksudnya data yang sering muncul yang paling hobi, yang paling yang gemar, yang hobi ini. Apa berdasarkan berdasarkan dari diagram garis yang kita Kita buat, dapatkan, ya. hasil yang diperoleh adalah hobi? hobi bermain sepak bola dengan nilai 10 orang peminat, dan yang paling sedikit bernyanyi. Oh iya. Kalau kita ada 10 ya. Ada 10 kemudian Yang terendah terendah menyanyi. Nah ini nampak ya sekalian. Ini yang tertinggi adalah sepak bola 10 orang. Dan yang paling rendah ini ya, menyanyi banyak 2. Oke, aplaus. Lagi kelompok ini kita sudah bisa nih. Ya, silakan. mendayung-dayung ke tepi sungai. Sampai di tepi sungai sudah tengah malam. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok auditori terdiri dari 5 orang, yaitu saya, dan perkenalkan teman-teman saya Putri, Safa, Kiki, dan Irfan. Irfan ini laki-laki ya. Ada pula hasil presentasi yang akan kelompok saya paparkan, yaitu dari hari-hari yang lalu hasil penelitian kami di perpustakaan, yaitu merujuk pada beberapa banyak jumlah pengunjung perpustakaan pada satu pekan ini. Nah, jadi kelompok kami akan memaparkan inilah hasil pengunjung perpustakaan yang datang ke perpustakaan selama 1 minggu ini. Pada hari Senin, kami mencatat sebanyak 25.
Selasa 20, hari Rabu 30, Kamis 45 orang, Jumat 25 orang, dan pada hari Sabtu 40 orang. Berikut ini data pengunjung perpustakaan dalam bentuk diagram bata. Ada pula data pengunjung perpustakaan dalam bentuk diagram lingkaran. Bisa dilihat di sini hasilnya sama, jumlahnya juga sama, cuman hanya ada perbedaan diagram bentuk diagramnya yang tadi menggunakan diagram bata dan sekarang menggunakan lingkaran. Nah, bisa dilihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan yang terakhir, kami juga membuat data pengunjung perpustakaan dalam bentuk diagram garis. Nah, dari diagram di sini dapat dilihat pada hari Senin 25 dan terjadi penurunan di hari Selasa yaitu 20. Selanjutnya terjadi peningkatan pada hari Rabu dan peningkatan yang sangat pada hari Kamis. Setelah terjadi peningkatan yang sangat tinggi, kemudian terjadi pula penurunan yang sangat drastis pada hari Jumat dan pada hari Sabtu terjadi kenaikan sedikit. Jadi dapat disimpulkan pada pengunjung perpustakaan yang paling ramai dijumpai pada hari Kamis dan yang paling sedikit terjadi di hari Selasa. Silahkan dilihat baik-baik data pengunjung perpustakaan dalam diagram garis ini. Jika ada ketidakjelasan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya. Baik, kau terus. Semangat. Ya. Jadi di sela-sela teman kegiatan kayak apa ya? Saya keras banget, jujur, penyemangat banget. Itu tidak? Terus ada yang mau tanyakan? Gimana? Siapa tahu ada yang mau ada kekurangan atau kelebihan mungkin atau ada yang mau ditambahin terkait hasil proyek semacam. Silahkan bertanya karena bertanya itu gratis dan jawabannya pun gratis. Luar biasa. Pertanyaannya karena terlalu Semangat. Semangat bertanya. Siapa tahu ada yang bertanya kenapa ada gambar kayak speaker itu? Dan ada bukan seperti itu juga. Aman semua. Jelas. Oke. 100. Sudah tadi pemaparan dari kelompok kami, kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu tidak mau cepat kamu. Hai, sudah kamu. Baik, jangan mau kalah. Komentar. Maafin satu lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di sini presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok visual 2. Next. Kita baca. Gaya belajar visual. Gaya belajar adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Pertanyaan 1. Berdasarkan hasil pengukuran badan siswa kelas 7 sebanyak 20
orang murid. Minggu lalu diperoleh data sebagai berikut dalam kilogram. Nah, analisis data adalah bentuk tabel. 40 kg ada 2 orang, 40 kg ada 6 orang, 38 kg ada 5 orang, 35 kg ada 4 orang, 30 kg ada 3 orang. Nah, jumlah keseluruhan ada 20 orang. Nah, adalah bentuk diagram batang yang jumlah tertinggi 40 kg. Nah, diagram lingkaran warna biru ada 25 kg 10%, warna biru 30 kg ada 15%, warna oranye ada 38 kg 25%. Nah, diagram lain ini adalah bentuk diagram garis. Ya, terima kasih atas usaha. Dan sekarang aku semuanya. Keren ya, keren. Keren. Iya, masa muka. Bagaimana? Sebutkan alasan mengapa tidak menyertakan diagram garis dan apa apa kesimpulannya? Iya, yang masih lihat gambar ya. Mana ini ya? Diagram garis 35 kg frekuensi 4 orang. Kenapa diagram garisnya dibentuk ini? Kenapa? Apa alasannya? Apakah maksudku apa alasannya dibentuk diagram garis seperti ini daripada yang seperti pasal itu dilihatkan ada caranya digaris titik ke atas ini ada bentukan. Maka pertanyaan kenapa lebih dipilih diagram garis yang begitu daripada yang tadi Papa kandung Menurut saya karena bagus lihat kayak samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
impan dengan diagram garis yang sebelumnya. Kita di sini di Canva itu ada beberapa cara atau penggunaan diagram garis seperti di sini. Memang kalau nampak kita lihat sepintas ini kelihatan cantik, kemudian kita terkejo sebenarnya, ya kan? Kalau kita pakai ini, kalau dicari terkejo, kenapa? Ini hampir mirip dengan diagram batang ketika dibalik, tapi eksekusinya sama aja sebenarnya, karena yang jadi tolak ukur itu ujung ini ya. Berapa ini kan sini ada di sini, tapi dalam kecil ya 40 kilo kali sini. 45. Ini menunjukkan bahwa sekian orang di sini. Berapa orang di sini siswa, ya. Di sini siswa. Tapi ini kalau di Canva ini kayaknya terbalik. Ini saya lihat tadi, ini bisa ditukar barisnya dan bisa dibuat dalam bentuk diagram garis seperti ini. Tidak ada tidak? Iya. Nah ini. Jadi kan ditanyakan tadi kan, kenapa modelnya seperti ini? Harusnya kan begini. Ya. Dan datanya itu data ada di samping, frekuensinya juga ada ketika kita klik garis ini, maka muncul frekuensinya bahwa 35 kilo itu ada 4 orang. Kalau di Canva ya. Oke, saya pikir mau pakai yang tadi atau seperti ini, saya pikir sama. Sepanjang keterangannya tadi itu jelas. Karena kenapa? Nanti kesannya ketika orang yang tidak biasa baca, dia pikir itu diagram batang. Karena ketika dibalik sama kan? Baik, saya pikir sampai sini. Saya rasa sudah paham semua ya. Terus saya mau minta kira-kira dari hasil kerjanya tadi di saat proses pengerjaan proyek tadi, kasih kampanye, kira-kira ada tidak yang bisa menyampaikan kesan dan keluh kesah atau seperti apa, atau bagaimana kira-kira sekalian, apakah penggunaan aplikasi ini menarik atau tidak? Menarik ya? Ya, kira-kira apakah memudahkan kita untuk menggunakan ya? Menurut saya, proses pembelajaran yang tadi dengan menggunakan aplikasi Canva sudah cukup mudah dan sudah modern, serta tidak capek-capek lagi untuk menggambar, Steve X, segala macam lah. Karena di Canva ini kita bisa bahkan sangat mudah, kita tinggal memilih grafik dan memasukkan angka serta frekuensinya yang ingin dimasukkan. Nah, setelah itu jadi kita tinggal menghias sehingga tidak repot-repot amat, dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi menurut saya suka. Aplaus. Fungsi Canva itu sangat menarik. Mudah. Kita tidak perlu menuntut lagi. Sebenarnya ini kalau kita mau buat diagram batang ya, tentu kita cari frekuensinya dulu kan. Kita cari frekuensinya dulu mulai dari sesuai hasil penelitian. Tapi kalau di Canva tinggal kita tulis angka masuk yang mau kita data yang mau kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Tinggal kita tulis, tidak perlu lagi menghitung. Jadi secara otomatis menyesuaikan. Terbentuklah yang namanya diagram batang, kemudian terbentuklah yang namanya diagram lingkaran. Pemilihan tampilannya juga enak. Kita mau gaya apa, sebenarnya masih ada. Kita mau masukkan atau upload kita punya gambar itu bisa juga kan? Ada tadi bentuknya. Masukkan gambar, ada kan? Ada. Itu yang ada. Gambar itu kan, dan kemudian kita memang di era sekarang ini yang dibutuhkan teknologi. Jadi ini integrasi teknologi ke dalam pembelajaran.
Tapi tidak semua materi sebenarnya bisa disajikan dalam kita pakaian kampa ya semua. Jadi saya pikir untuk pertemuan hari ini ya, anak sekalian mulai dari tadi ketika mempresentasikan, kemudian tadi ketika bekerja kelompok pertama, saya rasa anak-anakku sudah paham semua seperti apa itu penyajian data ya. Jadi undang di orang sana kalau ada yang bertanya, kayak kita saja tidak bisa bekerja. So sedikit kita bisa cari di apa? Di kelurahan kita, kakak ini mau bertanya terkait itu bisa kita ajar. Kalau ini beliau tadi yang luar biasa, ya sudah dari awal saya perhatikan sebuah luar biasa. Oke, kan kelurahan besar kita, kalau satu langkah perempuan maju di kedua langkah lagi sana. Oke, nanti cantik. Sifatmu itu motivasi di jangan bisa nasihat motivasi semangat juga ya. Oke, kalau begitu anak sekalian sebelum kita akhiri saya mungkin ada pembagian yang sampai lagi saya untuk nilai ya 1, 2, 3 nomor saja ya dalam menit saya ini terkait kita. Oke, kita akhirnya dua nomor saja ya. Kabar nama kira-kira mana nih gue? Ya, kayak begitu. Kira-kira mana? Oh, yang
Kan ini pekerjaan terakhir buat saya ya. Ini adalah tentang sebelum kita pertemuan kita hari ini, saya minta satu dari bisa mengupload hasil pekerjaan kita upload melalui via saya kan, melalui siapa dan namanya media sosial. Tapi saya tanya ke biasa saja ya, biar saya bisa lihat lebih detail seperti apa hasil penggayaan ya. Oke, jadi ada penggayaan di situ kalau kita hidup aja ada di situ bagikan, ada bagikan, ada tidak? Oke, jadi sebagai kesimpulan anak sekalian, ada. Jadi, anak sekalian, sambil kita perhatikan saya, dan sebentar diselesaikan selesai ambil. Sambil, ya perhatikan ini juga di masing-masing. Ya. Pojok kanan atas bisa dilihat. Oh ini bagi kerja sih. Bagikan. Sini sudah. Sudah. Oke. Kita coba bagikan ke WA temannya kak atau ke WA saya. Karena dari temannya kan. Coba kita klik sudah. Sudah. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Kalau ini kalau nomor kita jago ya. Anggota yang akses tidak tahu Anggota yang mempunyai administrasi makan namanya dulu. Oke, aman sih selesai. Oke, aman sini. Aman. Oke, baik. Mana dia? Kegiatan kita hari ini berusaha sampai kepada kalian bahwa tujuan kita mempelajari penyajian data itu bagaimana kemudian aplikasikan dalam proses kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita menuntut kemungkinan ada anak-anak saudara atau siapakah yang bertanya kepada kita ataukah kita bisa lihat di lingkungan kita sehari-hari, baik itu di kantoran, kemudian kita contohkan tadi ada yang contohkan seperti di apa ya, puskesmas, ada penyajian data terkait bayi apa dan sebagainya. Nah, itu sekalian
bisa lebih memahami lagi, lebih mengetahui lagi seperti apa sebenarnya perjanjian dasar. Oke, jadi itu maksud saya bagaimana yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam konteks kehidupan kita. Karena itu sebenarnya maknanya ujungnya apa yang kita belajar di sekolah, maka kita harus ini kita bisa berulang ini tujuannya kehidupan sehari-hari, kita merubah akhlak kita dan sebagainya, tujuannya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kita semangat. Yang kalian semangat. Oke, baik. Jadi selesai kita saya rasa kegiatan atau pertemuan kita kali ini saya sampai di sini. Adapun pertemuan berikutnya akan informasikan ya. Karena lanjutan daripada penyajian itu masih ada. Oke, mohon maaf. Tadi mungkin bapak juga biasa bisa bicara kan? Nah, sudah demikian ya. Selamanya kemudian salah tidak. Maaf karena tadi sepanjang proses panjang proses kerja kelompok kita ada yang mungkin hal maaf ya seperti ini dari saya. Assalamualaikum. Tolong anunya dulu. Dan satu orang, anu kata, kata untuk saya. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.